Alia, CEO muda yang nyaris dipenjara karena dana 520 miliar rupiah menguap dari perusahaannya, hanya selamat oleh cleaning service berseragam abu-abu yang tiba-tiba mengunci pintu berkata, "Izinkan saya pegang laptopnya, Bu." Dalam 10 menit, dana kembali. Tapi 3 jam kemudian, ia dipecat di depan umum, diseret seperti penjahat. Siapa sangka, di balik sapuk ember tersimpan rahasia yang mengguncang dunia bisnis. Namun sebelum cerita dimulai, kami doakan semoga sahabat yang sudah subscribe Novi Channel sehat selalu, murah rezeki, dipermudah segala urusannya. Amin. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman menonton cerita ini. Bayangkan kamu terbangun pagi ini masih percaya pada cinta, pada keadilan, pada janji masa depan yang indah. Tapi dalam 3 jam saja duniamu runtuh, bukan karena gempa atau kecelakaan, melainkan karena pengkhianatan dari orang yang paling kamu percaya. Itulah yang dialami Alia, 27 tahun, Direktur Utama Bintang Karya Nusantara, perusahaan konstruksi legendaris yang dibangun ayahnya dari nol di kaki Gunung Tangkuban Perahu, Bandung. Hari itu, ia duduk di ruangannya di lantai 38 Gedung Orion, Jakarta Selatan, menatap layar TV yang menyiarkan berita. Dana proyek revitalisasi Citarum senilai 520 miliar rupiah raib, CEO diduga pelaku. Wajahnya sendiri terpampang besar dengan efek red glow yang membuatnya terlihat seperti penjahat. Napasnya sesak, dadanya sakit. Ia meraih foto lusuh di meja. Ayahnya, seorang insinyur sederhana berkaos lengan pendek tersenyum bangga di depan proyek pertamanya, jembatan gantung di Lembang. "Aku janji ya, aku jaga warisanmu." Tapi sekarang semua hancur. Rekening perusahaan kering. Investor menuntut, nama keluarganya dicoreng. Dan yang paling menyakitkan, tunangannya Raka bukan hanya diam, tapi justru mengasah pisau di belakang punggungnya sambil tersenyum manis tiap kali mereka bertemu di lift. Raka bukan sekedar tunangan, ia adalah direktur operasional. Pria tampan berjas Armani yang selalu tampil sempurna di depan klien, ramah, tegas, karismatik. Tapi di balik itu, ia adalah ular yang bersembunyi dalam baju sutra. Saat krisis melanda, bukannya memberi pelukan, ia malah menyodorkan berkas audit internal dengan tangan gemetar, seolah marah. "Alia, ini bukan soal kesalahan sistem, ini soal kegagalanmu sebagai pemimpin." Suaranya rendah, tapi menusuk. Ia berdiri di belakang kursi Alia, tangannya mengelus pundaknya. Gerakan yang dulu terasa hangat kini bagai sentuhan kematian. "Kamu terlalu lembut, terlalu percaya orang. Itu kelemahanmu." Tapi matanya tak pernah menatap Alia. Ia menatap layar laptop, tempat laporan keuangan terakhir muncul. Dan di sana, dalam sepersekian detik, Alia menangkap sesuatu. Senyum kecil yang cepat menghilang di bibir Raka. Senyum puas, senyum kemenangan. Di balik pintu kaca yang sedikit terbuka, Reno, cleaning service berseragam abu-abu, berhenti menyapu. Ia diam. Matanya menyipit, tangannya yang memegang sapu tiba-tiba mengepal. Bukan marah, tapi tersinggung. Seolah harga diri Alia adalah harga dirinya juga. Saat Alia hampir pingsan, kepalanya pening. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi dingin yang sudah ditumpahi air matanya. Pintu ruangannya diketuk pelan. Tok, tok, tok. Tidak seperti ketukan sekretaris yang tegas atau staf yang ragu. Ini ketukan yang tenang, percaya diri. Alia mengusap wajahnya kasar. Suaranya parah keluar. "Aku ingin sendiri." Tapi pintu tetap dibuka. Masuklah Reno. Tidak membungkuk, tidak cemas. Ia meletakkan ember biru di sudut. Kain pel disandarkan ke dinding. Lalu klak, ia mengunci pintu dari dalam. Jantung Alia berhenti. "Kamu apa maksudmu?" Aku teriak security. Reno berbalik, dan di saat itulah segala sesuatu berubah. Punggungnya yang selalu membungkuk, kini tegak. Matanya di balik kacamata minus tidak lagi lugu, tapi tajam seperti elang yang baru saja mengunci mangsa. Ia berjalan pelan tanpa suara, lalu berhenti tepat di depan meja. "Alia." "Jangan teriak, Bu," katanya pelan. Suaranya seperti angin malam di lereng gunung. Tenang tapi menggetarkan. Security sudah disuap Pak Raka. Mereka akan pura-pura tuli seperti kemarin saat beliau menyuruh saya hapus CCTV di ruang server. Alia terperangah. CCTV server? Bagaimana mungkin?
Tapi sebelum ia sempat bertanya, Reno menunjuk layar laptop. Di sana deretan angka merah menyala. 520 juta. Uang ibu belum hilang, cuma parkir sementara di server transit Kepulauan Kaiman. Tapi dalam 20 menit uang itu akan dibersihkan, dicuci di 300 rekening anonim dan lenyap selamanya. Alia ingin tertawa. Gila, benar-benar gila. Seorang tukang pel bicara soal Cayman Island. Tapi saat ia menatap mata Reno, tidak ada kebohongan di sana. Hanya keyakinan mutlak, seperti seorang nahoda yang tahu pasti di mana badai akan pecah. Kalau ibu percaya, izinkan saya pegang mouse ini. Saya butuh 10 menit. Reno mengulurkan tangan. Tangan kasar berlubang di ujung jari, bekas luka lecet dari cairan pembersih lantai. Tapi jari-jarinya panjang lentik, seperti tangan pianis. Alia menatap jam dinding, detik-detik berdetak seperti palu godam. Tik-tok, tik-tok. Waktu berjalan, dan setiap detik membawa 520 miliar rupiah semakin jauh. Ia menatap Reno, lalu menatap foto ayahnya. Dan di dalam hatinya, suara kecil berbisik. Kalau ini jebakan, kau sudah di jurang. Tapi kalau ini keajaiban, ini satu-satunya tangan yang menawarkan tali. Dengan napas gemetar, Alia geser kursinya. 10 menit, desisnya. Matanya menatap tajam. Kalau gagal, kau ikut masuk penjara bersamaku. Reno hanya mengangguk. Lalu dengan gerakan yang tak terduga, ia menekuk menganjasnya yang lusuh, meregangkan jari-jari, kretek-kretek, seperti seorang satria yang bersiap menarik pedang. Cukup 9 menit, Bu, kalau winya ndak lemot. Saat Reno duduk di kursi Alia, kursi yang biasanya hanya boleh disentuh direksi, ia bukan lagi off-bow. Ia adalah komandan perang digital. Dalam 3 detik, layar laptop berubah dari tampilan Windows biasa menjadi black screen penuh kode hijau yang berlari cepat seperti film Matrix. Tangan Reno menari, bukan mengetik, tapi menyerang. Jari-jarinya menyambar keyboard seperti petir. Tanpa ragu, tanpa jeda, Alia berdiri di belakangnya. Napasnya tertahan, ia tak mengerti apa-apa dari layar itu, tapi ia lihat sesuatu yang lebih dalam. Fokus mutlak. Tubuh Reno seperti patung. Hanya matanya yang hidup, menyapu baris demi baris kode seperti membaca puisi suci. Tiba-tiba, ia mengeluarkan flash disk logam dari saku celananya. Benda kecil berkilau bertuliskan Wira Atu di sisinya. Ini sistem operasi bayangan. Bu, biar kita jadi hantu. Buat lawan hantu. Reno menancapkannya, layar berkedip. Grafik merah mulai bergetar. Waktu mundur. 00112. 0011. Alia menutup mulutnya. Dadanya sesak. Mereka pakai firewall lapis 7, tapi lupa satu celah. Gumam Reno. Sudut bibirnya naik sedikit. Backdoor, di protokol 2010. Persis seperti rumah mewah yang dikunci rapat, tapi jendela kamar mandinya lupa dikancing. Ia mengetik satu baris terakhir. Lalu dengan napas dalam, ia menekan enter. Klik. Layar berkedip sekali. Tulisan pending bergetar, lalu berubah hijau recover. Dan di bawahnya, dana 520 miliar berhasil dikembalikan ke rekening induk BKN 001. Alia roboh, bukan ke kursi, tapi ke lantai. Tangannya menutup wajah, bahunya terguncang hebat. Bukan tangis sedih, tapi tangis lega yang meledak dari jiwa yang baru saja diselamatkan dari jurang neraka. Di belakangnya, Reno diam. Ia cabut flash disk, tutup semua jendela, lalu perlahan ia kembali menjadi Reno si tukang pel. Ia ambil kain pel, lap noda sepatu di lantai, lalu berkata santai, seolah baru saja ia menyelesaikan tugas paling biasa di dunia. Sudah aman, Bu? Saya lanjut ngepel koridor dulu. Belum kelar jam kerjanya. Dan di saat itu, di tengah keheningan ruangan yang masih bergetar oleh keajaiban, Alia sadar, Tuhan tidak mengirim malaikat dengan sayap. Kadang, ia mengirim seseorang dengan sapu dan hati sebesar langit. Alia duduk sendirian di dalam mobil Mercedesnya. Parkir di sudut gelap basement Gedung Orient. Lampu kabin menyala redup, menerangi wajahnya yang pucat, basah oleh air mata yang tak kunjung kering. Tangannya gemetar hebat saat membuka lipatan kertas kecil yang diselipkan Reno ke telapaknya.
seperti menyobek surat takdir yang tertunda selama 27 tahun. Dan di sana, tulisan emas. Bukan tinta biasa, tapi tinta logam berkilau, seolah ditulis oleh tangan yang terbiasa menandatangani miliaran dolar. Temui saya di Hotel Grand Royal Suite 505 malam ini jam 20 tepat. Datang sendiri, jangan bawa Raka. Kecuali Anda ingin bintang karya Nusantara benar-benar mati besok pagi. Alia menahan napas. Grand Royal Suite 505. Itu bukan kamar hotel biasa. Itu Presidential Suite. Luasnya 200 m. Harga sewa per malam 72 juta rupiah, setara dengan gaji Reno sebagai cleaning service selama 4 tahun penuh. Ragu menggerogoti hatinya. Apa ini jebakan? Apa Raka menyuruhnya memancingku? Tapi lalu ia teringat saat Reno mengetik di laptopnya, tangannya tak goyah. Saat diusir di lobi, ia tak menoleh. Bahkan ketika Raka meludah di dekat sepatunya yang bolong, Reno masih tersenyum. Bukan senyum takut, tapi senyum orang yang tahu akhir cerita. Dan di sanalah, Alia memilih bukan logika, tapi naluri seorang perempuan yang baru saja kehilangan segalanya, kecuali satu harapan kecil berbentuk kertas emas di genggamannya. Jam 19.58, Alia berdiri di depan pintu ganda Suite 505 Hotel Grand Royal. Napasnya tersengal, tangannya menggenggam tas klatnya seperti tameng. Di balik pintu ini bisa jadi kehancuran atau kelahiran kembali. Ia menekan bel, tingong, hening. Detak jantungnya menggelegar, lalu klek. Pintu terbuka perlahan, dan di sana bukan Reno Cleaning Service, tapi seorang pria berjas hitam Armani. Rambut tersisir rapi. Aroma cendana menguar lembut. Mata tajam, namun teduh. Seperti mata gunung yang tenang sebelum badai. Ia tersenyum. Bukan senyum canggung, tapi senyum pemilik tahta. Selamat malam, Alia. Suara itu sama, tapi intonasinya seperti orkestra yang baru saja menemukan konduktornya. Alia terpaku, lidahnya keluh. Kamu benar-benar Reno? Pria itu mengangguk lalu membuka pintu lebar. Di belakangnya, cahaya keemasan suite menyinari pemandangan Jakarta dari ketinggian. Gemerlap, megah, tapi kosong, tanpa kebenaran. Masuklah, katanya lembut. Aku sudah menunggu sejak sore. Ada banyak yang harus kau dengar sebelum kau memilih. Mempercayaiku, atau membiarkan neraka menguburmu hidup-hidup besok pagi. Di dalam suite yang luas, Reno, atau mungkin sebaiknya kita sebut dia Reno Wijaya, tidak duduk di sofa mewah. Ia berdiri di depan jendela, memandang kota yang pernah ia plotati selama 100 hari dari lantai 1 sampai 42. Aku bukan datang untuk menyelamatkan perusahaanmu, Alia. Katanya pelan, tanpa menoleh. Aku datang untuk menyelamatkan kepercayaanmu pada manusia. Ia berbalik, matanya menyala. Aku adalah putra tunggal Wira Teknologi Group. Ya, perusahaan yang sahamnya 12 kali lebih besar dari BKN. Tapi 3 bulan lalu aku menyamar jadi cleaning service. Bukan karena iseng. Aku ingin tahu, di dunia korporat yang penuh topeng, adakah satu orang yang masih memperlakukan manusia dengan martabat tanpa peduli seragamnya? Alia terdiam, ingatannya melayang. Saat ia memberi Reno secangkir kopi murah di pantry lalu bilang, "Makasih ya mas," dengan tulus. Bukan karena kewajiban, tapi karena sadar, di balik seragam itu ada manusia utuh. Hanya kau, Alia. Reno menatapnya dalam. Hanya kau yang tak pernah memanggilku tukang pel. Saat aku jatuhkan berkasmu, kau malah minta maaf. Maaf mas, ini salahku. Saat aku batuk, kau tanya sudah minum obat belum? Air mata Alia tumpah, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ternyata kebaikan kecil yang ia lakukan tanpa pamrih, diingat, dihargai, dijadikan alasan seseorang bertarung untuknya. Reno mengambil iPad dari meja marmer, menyerahkannya pada Alia. Dengarkan ini, tapi siapkan hatimu, karena setelah ini kau tak akan pernah melihat Raka dengan cara yang sama lagi. Alia menekan play. Suara Raka terdengar jelas, dingin, penuh kemenangan. Gampang banget nipu Alia. Dia itu polos kayak anak kecil. Tinggal kasih senyum bilang aku di sini buat kamu. Dia langsung percaya. Padahal dana 520 miliar itu udah siap aku kirim ke rekening Swiss. Besok setelah BKN bangkrut, aku beli asetnya dengan harga 10, terus jual ke Cina. Untung bersih 2 triliun. Lalu suara Pak Rudi. Tapi si tukang pel itu gimana Pak? Dia akan lihat semuanya. Raka tertawa. Si Reno, hahaha.
Siapa yang bakal percaya tukang pel? Nanti sore kita tanam bukti, pecat di depan umum, biar Alia makin yakin dia itu korban. Dia tuh tipe perempuan yang butuh fan, biar bisa jadi pahlawan di matanya sendiri. Alia menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Dunianya runtuh. Bukan karena uang, tapi karena cinta yang ternyata racun. Reno berjongkok di depannya, menggenggam tangannya yang dingin. Dia bukan tunanganmu, Alia. Dia parasit yang menyamar jadi cinta. Tapi mulai malam ini, kau punya pilihan. Terus jadi korban atau bangkit, dan biarkan aku bantu kau kubur dia dengan martabatnya sendiri. Esok pagi, ruang rapat BKN dipenuhi ketegangan. Raka duduk santai, kakinya di atas meja, tersenyum puas. Ia yakin hari ini Alia akan menandatangani surat penyerahan saham. Tumben pagi-pagi udah siap-siap jual perusahaan, sayang, godanya. Tapi Alia hanya tersenyum, enang dingin. Aku undang investor baru. Dia mau suntik dana 3 triliun, asal kita pecat pembohong di meja ini. Raka tertawa keras. Siapa? Bos warteg. Pintu terbuka. Masuklah Reno Wijaya, jas hitam, langkah mantap, aura kekuatan yang membuat udara ruangan bergetar. Raka terbahak. Si tukang pelagi gaya-gayaan. Lu nyewa jas di mana? Pasar Senin. Reno tak menjawab, ia hanya melempar kartu nama ke meja. Reno Wijaya, CEO Presiden Komisaris Wira Teknologi Group. Raka membeku, wajahnya pucat. Ini palsu. Reno menyalahkan proyektor di layar besar. Alur dana 520 miliar, rekaman CCTV Raka memasukkan flash disk ke laptop Alia, chat WhatsApp-nya dengan Pak Rudi. Jam 15, tanam bukti di tas Reno. Pastikan dia dipecat. Jangan lupa, rekam mukanya pas nangis. Raka meremuk kartu lama itu, berteriak, ini editan, lagi-lagi si tukang pel bohong. Tapi Reno hanya tersenyum lalu klik. Suara rekaman lain muncul. Aku capek, Raka. Aku mau menikah, punya anak. Kita kabur ke Spanyol ya. Suara perempuan. Sabar, sayang. Tunggu Alia masuk penjara baru kita nikah. Dia cuma alat, sayang. Alat buat aku kaya. Raka terdiam, matanya melotot. Itu suara selingkuhannya. Dan di saat itulah pintu terbuka. Masuk 2 polisi berpakaian preman, lalu mengeluarkan tanda pengenal. Tim Cyber Bareskrim. Raka? Anda ditangkap atas dugaan penggelapan dana, rekayasa bukti, dan percobaan pembunuhan karakter, kata komisaris. Raka roboh, menangis, meronta. Alia, tolong aku, sayang kamu. Tapi Alia hanya berdiri tenang. Lalu klak, ia lepas cincin tunangannya, melemparnya ke lantai. Ambil sampahmu, Raka. Cintamu terlalu murah untuk disimpan. Saat Raka diseret keluar, Reno berdiri di samping Alia berbisik. Selamat, Alia. Hari ini kau lahir kembali. Di dunia yang mengajar kita untuk curiga pada yang sederhana. Allah kadang mengirim malaikatnya bukan dengan sayap, tapi dengan sapu dan ember biru. Ia tidak datang untuk menghancurkan lawanmu, tapi untuk mengingatkanmu. Kekuatan sejati bukan di balik jas mahal, tapi di balik hati yang tetap tulus, meski dunia memaksanya membungkuk setiap hari. Jadi lain kali kau melihat seseorang menyapu lantai, jangan hanya lihat debunya yang berterbangan, tapi lihat, mungkin di balik tangan kasar itu, sedang diukir kisah penyelamatan terbesar dalam hidupmu. Karena cinta sejati bukan soal kemewahan, tapi soal siapa yang tetap berdiri di sisimu saat semua orang berlari menjauh. Dan bagi Alia, pangeran itu datang bukan dengan kuda putih, tapi dengan kain pel yang basah oleh keringat kejujuran. Siap membersihkan hidupnya dari kepalsuan, satu sapuan demi satu kebenaran. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Saat kau tak lagi menilai orang dari seragamnya, tapi dari cahaya yang mereka bawa ke dalam gelapmu. Bintang bersinar.